Oke. Halo Bapak Ibu semua, selamat malam. Jadi di video kali ini saya akan buat satu video terkait kenapa sebuah waran itu nggak naik walaupun induknya arah berjilid gitu kan. Itu walaupun induknya arah. Jadi seperti kita tahu 2 hari ke belakang itu ada ada dua waran yang cukup rame, yaitu warannya Cegas Warren sama warannya SMLE Warren gitu kan. Nah, induknya sendiri 2 hari itu arah. Induknya sendiri 2 hari arah, lalu tapi warannya itu malah nggak gerak sama sekali. Jadi kalau kita mau kasih perbandingan, ini adalah grafik saham Cegas dari 300 low-nya sampai ke 600 berapa nih? 655, tapi warannya malah turun. Kok bisa gitu? Atau kasus lain SMLE gitu kan, induknya arah 2 kali, induknya arah 2 kali, tapi warannya itu malah turun. Kok bisa? Gitu kan? Kok bisa? Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa mungkin bagi yang nggak tahu dulu ya, waran itu apa? Waran itu adalah satu instrumen di mana gampangnya adalah ini adalah kupon, ini adalah voucher di mana Bapak Ibu bisa nebus induk dari waran ini. Contohnya, misalkan ada waran SMLE, artinya kalau Bapak Ibu punya waran SMLE, itu Bapak Ibu bisa beli saham SMLE di harga 200. Gitu kan, di harga 200. Di harga 200. Atau kalau kasus saham Cegas, Bapak Ibu bisa beli saham Cegas kalau punya Cegas Warren itu di harga 306. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah waran, definisi mudahnya gitu kan. Nah, terus sekarang kenapa nih, Pak, induknya ARA 2 kali tapi warannya malah anjlok gitu kan. Nah, jawaban yang pertama adalah karena kedua waran ini itu barangnya sudah dikuasai investor retail. Gitu kan, sudah dikuasai investor retail. Contoh SMLE. SMLE ini kan hari ini. Ini broker summary kemarin. Nah, ini broker summary SMLE kemarin. Yang jualan itu total lot keluarnya itu mungkin ini hampir 2 juta lot. Kalau kita jumlahin semua gitu kan, hampir 2 juta lot. Sementara supply warannya si SMLE itu ada, sebentar, saya buka dulu ya. Oh ini. Nah, supply warannya SMLE itu ada 2,3 juta lot. Gitu kan, 2,3 juta lot, di sini udah keluar kurang lebih 2 juta lot, kurang lebih. Gitu kan. Ya anggaplah sisa barang 300-nya kesebar di retail yang ikut pooling atau ikut book building gitu kan. Atau di penjatahan seperti itu. Jadi barangnya sudah di retail semua. Nah, barangnya sudah di retail semua. Ini adalah alasan pertama kenapa SMLE-nya ARA 2 kali, tapi warannya kok nggak naik lagi, diem-diem aja gitu kan. Sama halnya kayak Cegas Warren gitu kan. Kayak Cegas Warren. Cegas itu IPO tanggal 8 Januari gitu kan. Cegas Warren itu IPO tanggal 8 Januari. 8. Nah, 8 Januari memang belum ada apa-apa gitu kan. 8 Januari belum apa-apa, tapi ketika kita udah masuk tanggal 9, Cegas Warren itu dijual oleh broker PO sebanyak 2 juta lot. Ya kalau kita jumlahin mungkin ini sekitar 2,3 juta lot gitu kan. 2,3 juta lot. Nah, berapa supply warannya si Cegas ini gitu kan? Supply warannya Cegas ini. Nah, untuk Cegas itu warannya ada 2,6 juta lot.
gitu kan. 2,6 juta lot, ini udah keluar 2,3 kurang lebih gitu kan keseluruhan. Anggaplah ada retail yang dapat allotment dan segala macam gitu kan. Jadi tersamar pakai broker retail ya, mungkin barangnya udah di market semua gitu kan. Seperti itu. Jadi mau saham cegasnya ajrut-ajrutan kayak gimana pun, ya ini nasibnya cuma ada di tangan investor retail. Gitu kan. Makanya kita lihat kalau kemarin itu tanggal 10 berarti ya, kemarin itu cegasnya arah. Kemarin cegas arah tapi warannya nggak naik signifikan. Bahkan kayaknya closing di berapa ya? Cegas waran. Oh, kemarin bahkan closing merah gitu kan. Kemarin tanggal 10 closing merah. Kita lihat yang transaksi broker retail semua gitu. Jadi cegas waran sama halnya kayak SMLE waran itu ini udah pertarungan retail sama retail. Jadi bandarnya udah nggak ada lagi gitu. Udah habis barang, ini pertarungan retail sama retail. Retail yang mungkin modalnya lebih besar, dia mancing aksi reaksi, bid offer, tebal-tebal dan segala macam supaya retail lainnya ngikut. Ada juga mungkin isinya di dalam sini adalah retail yang nyangkut di pucuk hari pertama waran, berharap harganya naik lagi. Ada juga retail-retail yang mungkin memanfaatkan kenaikan induknya, berharap sahamnya naik lagi, induk warannya naik lagi gitu kan. Seperti itu. Jadi itu alasan yang pertama, karena barangnya sudah terdistribusi semua di pasar atau di market gitu kan. Nah, alasan yang kedua adalah kenapa induknya ARA warannya tidak ikut gerak adalah karena waran ini belum masuk masa tebus. Gitu kan, belum masuk masa tebus. Jadi contoh misalkan tadi SMLE harga tebusnya 200. Harga tebusnya 200. Gitu kan, harga tebus 200, harga induk 294. Nah, saya buka kalkulator biar enak gitu kan. Harga induknya 294, harga tebusnya 200. Itu artinya harusnya harga wajar warannya itu 94 secara teori gitu kan. Secara teori 94. Loh, tapi Pak ini kenapa 25? Kenapa induknya ARA warannya tidak gerak gitu kan? Kenapa? Ya jawabannya sederhana, karena belum bisa ditebus. Jadi waran ini baru bisa dipakai nanti. Ada periode-periodenya, silakan cek di RTI gitu kan. Ada namanya subscription start gitu. Artinya baru bisa ditebus jadi saham nanti ketika sudah masuk periode subscription start. Gitu kan. Jadi mau saham SMLE harga berapapun, mau warannya harga berapapun, ya ini cuma jadi kertas waran, kertas kupon tebus yang nggak bisa dipakai, cuma bisa diperdagangkan, jual beli untuk memperoleh keuntungan dan kerugian dari selisih harga atau capital gain-nya. Gitu kan. Jadi jangan terjebak, Bapak Ibu jangan terjebak sama statement seperti ini. Dulu waktu zaman STRK itu statementnya seperti ini. Pak, harga tebusnya 200, sekarang harga 294. Simpen aja warannya. Gitu kan, simpen aja warannya. Nanti di masa tebus, kita tebus gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, memang nanti di masa tebus induknya masih harga segini? Gitu kan. Emang nanti di masa tebus induknya masih harga segini? Ya belum tentu. Gitu kan, belum tentu harga tebus induknya masih harga segini. Gitu kan, sama halnya di cegas waran juga sama gitu. Di cegas waran juga sama. Jangan kita average down terus warannya sampai habis duit kita, sampai porto kita maksimal all in waran. Hanya kita berpegangan pada, Pak sekarang harga saham induknya di atas harga tebus. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu 6 bulan lagi dari sekarang, waktu masuk masa tebus, saham ini harganya berapa. Gitu kan, saham ini harganya berapa. Seperti itu. Dan kita logika dasar aja gitu. Contoh cegas waran tadi. Contoh cegas waran tadi, cegas waran tadi. Oh, clock out ya. Oke, contoh cegas waran tadi. Cegas waran tadi, harga induknya 655, gitu kan. Harga induknya 665. Nah, emang nanti waktu masa tebus masih segitu harganya? Belum tentu gitu kan. Dan kalau harganya segitu ya, bandar ngapain jualan warannya?
gitu kan, biarin aja warannya dulu, di keep sama dia gitu, orang induknya masih bagus kok, bakal terus naik kok gitu, gitu kan, bakal terus naik kok, ya keep aja gitu. Kenapa warannya nggak mau di keep sama bandarnya langsung jualan? Ya karena mungkin bandarnya juga nggak pede kalau harga saham induknya akan tetap segitu di masa nanti tebus gitu kan, seperti itu. Jadi gitu Bapak Ibu, itu adalah alasan kenapa waran bisa tidak naik di hari atau di awal-awal perdagangannya, seperti itu. Dan satu prinsip yang perlu teman-teman atau Bapak Ibu ketahui. Ini prinsip yang selalu saya kasih ke teman-teman semua ya. Prinsipnya adalah ini. 90% peak dari sebuah waran adalah di hari pertama. Jadi hati-hati transaksi waran di hari pertama. Kenapa? Karena hari pertama biasanya itu tingkat FOMO-FOMO-nya terhadap waran tersebut. Kita nggak masuk akal dan harga warannya pun nggak logis di hari pertama. Gitu kan, harga waran juga nggak logis dari pertama, dan biasanya hari pertama itu ya hari dimana bandar mulai jualan warannya. Walaupun di kasus cegas waran itu baru hari kedua jualan kan. Seperti itu. Jadi itu untuk cegas waran gitu kan. Itu untuk cegas waran. Seperti itu. Mungkin itu untuk cegah waran, itu untuk edukasi gitu kan, seperti itu. Kenapa waran bisa nggak naik sementara induknya ARA berjilid gitu kan, atau naik terus, seperti itu gitu Bapak Ibu. Oke, mungkin dari saya cukup segitu. Sampai kita ketemu di video selanjutnya. Selamat sore semuanya, semoga bermanfaat.